Pertamina Mandalika International Street Circuit akhirnya menjawab keluhan, menjawab beberapa permasalahan terkait area trackland sirkuit Mandalika yang akan dilakukan renovasi atau dilakukan pengaspalan ulang dari tikungan ke-17 sampai dengan tikungan ke-5. Di mana tadinya kita sudah dapat melihat beberapa unit alat finisher yang akan melakukan pengaspalan nantinya di bagian area trackland yang akan dilakukan perubahannya. Ini sebuah jawaban yang sangat pasti, yang sangat bertanggung jawab, di mana PT PP selaku pelaksana pembangunan sirkuit Mandalika akhirnya memberikan sebuah jawaban di mana mereka akan melakukan pengaspalan kembali di bagian area trackland yang dilakukan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air? Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Tadinya saya sudah membuka opening untuk narasi video sore hari ini, di mana yang kita ketahui bersama bahwa proses pengaspalan akan segera dilakukan. Material bahkan mesin-mesin yang sangat canggih sudah berdatangan. Nantinya akan dilakukan proses pengaspalan dengan metode yang sudah ditetapkan oleh FIM maupun Dorna Sport ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk ambil pusing atau merasa bahwa gelaran MotoGP akan dibatalkan, bosku ya. Karena begitu banyak ya informasi atau berita-berita yang ingin menggoyang atau menghancurkan kredibilitas dari Pertamina Mandalika International Street Circuit yang nantinya bakal menyelenggarakan event MotoGP. Banyak hal yang terkait tentang namanya juga ini ajang bisnis, bosku. Persaingan juga sangat ketat ya. Apalagi negeri tetangga kita juga akan merasa sedikit ada persaingan yang cukup terbuka ya. Hingga nantinya gelaran MotoGP Mandalika akan menjadi sebuah catatan sejarah. Indonesia kembali bisa menyelenggarakan event balap motor maupun mobil kasta tertinggi di dunia, di mana untuk progres pengerjaan fasilitas pendukung baik untuk area tribun terus dilakukan proses perakitannya. Bahkan yang kita ketahui sudah mulai didatangkan untuk kursi yang sangat mewah, bosku ya, yang diimpor dari Prancis dan Jepang yang akan segera dilakukan penempatan. Bahkan sudah ditempatkan di beberapa titik area tribun yang sudah dilakukan perakitan bagian rangka, yang menjadi salah satu penyangga kursi yang berwarna-warni tersebut ya, bosku ya. Silakan saja, bosku, beli tiket ya dari sekarang, nanti kehabisan ya. Jangan takut, bosku ya, karena gelaran MotoGP sudah pasti dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Oke, kita lanjutkan kembali di mana bagian area depan sirkuit Mandalika terus dipercantik ya. Di sini sedang dilakukan proses pengerjaan untuk membuat bagian badan jalan yang terbaik di sini, baik untuk trotoarnya bahkan untuk jalur utama di sini ya, yang terus dilakukan proses pengerjaan. Di mana trotoar ini akan terbentang sepanjang 400 meter ya di depan sirkuit Mandalika, dan untuk bagian badan jalan yang mulai dilakukan pengaspalan akan dilakukan proses pengaspalan terus sampai dengan tuntas. Di mana progres pengerjaan di sini juga kita dapat pantau bersama bahwa nanti akan ditempatkannya patung Presiden Jokowi dengan menggunakan sepeda motor ya, persis sekali di area dekat gerbang pintu ketiga atau sebelah timur yang terkoneksi dengan Tunnel 1.
when your heart's bleeding and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then. Oke, kita sudah sampai di bagian area gerbang ketiga yang persis di bagian sebelah baratnya akan ditempatkan nanti untuk patung Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo ya. Dimana proses pengerjaan di sini masih kita dapat pantau untuk proses penempatan bagian ornamen atau batu-batu lempeng di sini bosku, yang terlihat seperti papan catur yang menjadi salah satu trotoar yang sangat indah nantinya, sekaligus nanti juga akan dilakukan penataan taman sehingga para wisatawan bahkan para penonton yang akan hadir nantinya bisa nyaman di kawasan sirkuit Mandalika. Di mana yang kita ketahui bahwa seperti apa yang saya katakan dari awal, bahwa finisher, tandem roller, pneumatic roller, bahkan beberapa alat canggih sudah hadir di area sirkuit Mandalika. Dari kejauhan sudah terlihat di sini ya. Alat-alat tersebut akhirnya datang kembali ya. Sempat mereka ya pergi pulang ya ke Jakarta di gudang PT PP dan kembali mereka ke Lombok ya, karena belum tuntas proses pengerjaannya ternyata bosku ya, karena ada evaluasi. Dan tepat sekali ini merupakan alat finisher yang digunakan dulunya untuk menghamparkan material aspal panas atau stone matic aspal atau SMA, dimana material yang akan digunakan tidak akan jauh beda bosku, sama ya, cuman ya treatmentnya yang akan dievaluasi untuk menghamparkan maupun racikannya ya, sehingga nanti kualitas aspal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh FIM maupun Dorna Sport. Selain itu, kita juga akan memantau di sini bagaimana proses pengerjaan untuk merakitkan bagian ruang-ruang modular yang nantinya akan ditempatkan, atau bagian aksesoris para kru ya, atau lebih tepatnya adalah di sini ada bazar nantinya ya, yang akan begitu banyak aksesoris dari tim MotoGP yang Anda bisa beli ya. Kemungkinan yang bisa akses adalah orang-orang yang berada di atas pedok atau tribun VVIP atau tribun Premier ya, yang kita ketahui harganya cukup mahal untuk tribun di atas pedok yang ditarifkan sebesar 15 juta rupiah untuk 3 hari. Dimana di bagian area pit building, baik untuk area depan maupun area belakang, dilakukan proses penempatan untuk kanopi ya. Yang kita ketahui bersama, mungkin para bosku sempat menyimak untuk video saya dahulunya ketika acara World Superbike dan hujan yang sangat lebat, dan terjadi beberapa bagian atap depan maupun atap belakang itu terlihat tidak mempunyai fungsi yang maksimal untuk menahan derasnya hujan, sehingga air hujan yang jatuh ke bagian lantai parkir memasuki area pedok ya, tapi tidak terlalu banyak, sehingga sekarang dilakukan evaluasi dan akhirnya diberikan sebuah kanopi ya, atau atap yang disambung ya. Selanjutnya di sini kita dapat pantau bersama ya, di mana tribun Deluxe Class yang kita ketahui sudah ditempatkan untuk kaca, dan mulai dilakukan proses penempatan untuk rangka-rangka bagian kursi para sultan di sini ya. Di lantai kedua sudah mulai dilakukan proses perakitannya. Dan alhamdulillah bosku, ternyata sesuai dengan desain yang telah dipublikasikan. Semoga saja nanti proses perakitan ini cepat tuntas, sehingga gelaran MotoGP di bagian area Deluxe Class ini atau tribun yang sangat fenomenal ini bosku akan memberikan sebuah kenyamanan bagi para penonton yang mampu membeli tiket dengan harga 10 juta untuk 3 hari menonton ya.
Oke, kita lanjutkan bosku, dan untuk informasinya jadwal untuk pengaspalan masih belum dirilis ya, tapi kita akan pantau setiap hari dan kita akan publikasikan, kita akan share untuk para bosku dari Sabang sampai Merauke. Dan seperti biasa di bagian area tribun premium di sini sedang dilakukan untuk pemasangan bagian atap langit-langitnya. Bahkan kita dapat melihat di sini untuk proses perakitannya sudah sangat baik sekali. Tinggal beberapa hari lagi sudah dapat difinishkan ya untuk melakukan pengencangan di bagian area atap yang sangat putih ini. Sekaligus kita dapat memantau di sini untuk bagian material kursi yang sudah mulai didistribusikan di bagian area titik-titik dari tribun premium ya. Untuk kursi yang disediakan untuk tribun premium itu ada 20.000 kursi bosku ya. Jadi untuk tribun premium ini memang mempunyai kursi ya, sangat akan berbeda daripada tribun standar yang tidak akan punya kursi atau tidak punya penyekat. Nantinya tempat duduk para bosku itu tidak punya sekat ya, atau yang kita ketahui seperti tangga yang bersusun ya untuk tribun standarnya. Dan itu ceritanya juga akan tidak punya atap ya, seperti dengan tribun WSBK kemarin. Untuk itu bosku, marilah kita berikan dukungan serta doa semoga sirkuit Mandalika ini bisa tuntas untuk dasarnya ya, untuk dasar penyelenggaraan, baik untuk fasilitas pendukung, terus area track lane sudah bisa jadi ya, atau lebih tepatnya adalah fasilitas dasar untuk gelaran MotoGP tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret nantinya bosku ya, yang sekitar lagi 1 bulan lagi ya. Iya bosku, selain itu juga proses pengerjaan untuk melakukan perakitan di bagian area tribun 360 terus dilakukan untuk tribun VVIP, bahkan untuk proses pembetonan di bagian tribun standar terus dilakukan proses pengerjaannya.